Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para alumni pengurusi masal dan sahibul bait ya, Bapak Ustadz Abdul Hakim, para bunyai, para hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Suatu perkara itu bila mana dipasrahkan kepada Allah, maka tidak akan tersia-sia. Sebab Allah ala kulli syai'in qadir ya. Al-Hafidh, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lain. Ini jaminan Allah. Dan adapun panjenengan mondokan anak ini supaya anak menjadi orang-orang yang solihin ya. Sebab maaf, tidak ada artinya anak itu bila mana tidak solihin wa solihat. Maka harapan orang tua itu supaya mengarahkan dan mendidik anaknya supaya anaknya menjadi orang yang solihin wa solihat, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini prosesnya harus dengan di pesantren, harus mondok di pesantren. Allah mengatakan ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Jadi kalau santri itu ada kesulitan-kesulitan, ini Allah menjanjikan ada jalan keluarnya bila mana orang tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mondok itu li takwa lil amal ya. Ilmu itu lil amal, ilmu li takwa. Itu di pesantren. Dan orang yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah dijanjikan diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga, tidak bisa disangka-sangka ya. Saya tadi ngobrol dengan Kiai Nur Rahman ya. Beliau di pondok itu katanya menjadi khotim ya. Khotim itu karena tidak punya ongkos ikut kiai di Lirboyo, kan banyak demikian. Beliau di Lirboyo jadi khotim khidmah. Namun sekarang anaknya 10 itu semuanya di pondok pesantren Lirboyo. Coba kalau diangan-angan kan nggak ketemu akal gimana weselnya ngirimnya. Ini berarti salah satu alumni yang tidak bosan mondok di Lirboyo. Orang mondokkan anak itu menjadikan orang tua rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang mengalaminya. Jadi orang tua bila mana rizkinya kesulitan, silahkan anak dipesantrenkan, dipondokkan. Nanti insya Allah orang tua rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang mencari ilmu itu
oleh Allah dijamin rizkinya, ditanggung rizkinya. Dan orang yang ngirimi, yang meseli, itu oleh Allah diganti rizkinya. Jadi para bapak, para ibu jangan takut memondokkan anak, rizkinya berkurang. Insya Allah kalau memondokkan anak, rizkinya bertambah barokah. Ya al-hudur rahimakumullah. Kalau kita angan-angannya, yang paling penting di sekitar kita adalah keluarga kita, adalah anak-anak kita. Umumnya orang kan berangan-angan ingin beli itu, beli tanah, beli mobil, beli rumah. Enggak taunya yang paling penting, paling aham adalah keluarga kita, anak-anak kita. Walaupun orang tuanya sukses, namun bila mana anaknya tidak mondok, maka orang tua tidak akan bisa bahagia. Ya maaf ya, kami hormati para banser ya. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikumpulkan di surga oleh Allah beserta para ulama, para nabi, para solihin. Amin. Banser itu khidmahnya. Dan khidmahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya keutamaan-keutamaan orang mondok itu banyak sekali. Jadi artinya mendidik anak menjadi orang takwa, menjadi orang soleh, ini tanpa pesantren ini sulit diharapkan. Sulit diharapkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan baik. Wa abawahu yughayyirani. Yang berperan merubah anak itu orang tuanya. Yang berperan merubah anak, mewarnai anak, mengarahkan anak itu kedua orang tuanya. Anak menjadi insinyur itu yang berperan orang tuanya. Anak di sekolah di ekonomi yang berperan orang tuanya. Anak mondok yang berperan penting adalah kedua orang tuanya. Jadi artinya orang tua sangat penting memperhatikan anak-anaknya. Bagi kita yaitu orang-orang pesantren, kalau kita memilih anak-anak kita, maka kita memilih anak-anak yang takwa kepada Allah ya. Anak yang solihin ya yang solihin dan solihat. Ini prosesnya harus di pesantren. Coba mulianya pesantren. Kalian mondokkan anak misalkan saja. Ini berarti anak kalian ini sebagai zuriyah dari Kiai Lirboyo. Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga yang di derajat yang lebih mulia, supaya orang muslim, orang mukmin itu bungah, itu berbahagia. Dalam tafsir Munir, zuriyah itu dibagi menjadi dua. Satu zuriyah bin nasab, yaitu aba wa ummahat wal abna. Nanti ada zuriyah bisabab. Zuriyah bisabab itu murid oleh Allah dikumpulkan dengan gurunya. Orang dikumpulkan oleh Allah dengan siapa yang dicintai. Qala sallallahu almar'u ma'a man ahab. Jadi artinya leres dawuhipun Kyai Dalami tadi, khidmah kepada suyukh itu merupakan afdalul takarrub. Sebab sah itu, guru itu sangat berjasa bagi kita semuanya. Kita tahu neraka sebab guru, kita tahu
surga sebab guru, kita tahu kebaikan sebab guru. Dan guru adalah orang tua kita. Kan orang tua dibagi menjadi tiga, satu orang yang melahirkan kita, orang yang menikahkan kita itu mertua, dan ketiga adalah guru. Guru inilah yang lebih utama. Kalam Sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu dihubungkan dengan ridhonya guru, sebab guru itu termasuk orang tua. Jadi kalian mondokan anak itu sudah tepat, berarti anak-anak kalian sebagai zuriyahnya Ki Abdul Karim, zuriyahnya Ki Marzuki, zuriyahnya Ki Makhrus, dan zuriyahnya Ki Lirboyo. Yang mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah bisa kelak dikumpulkan bersama orang-orang solihin. Amin ya rabbal alamin. Ini kan sangat mulia ya. Sangat mulia itu zuriyah bisabab. Artinya pula laras pun ke dalam tadi, kalau murid tidak mencintai guru kan rugi. Murid tidak mencintai kiainya kan rugi. Almar'u ma'aman ahab. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bahagia, sahabat sangat senang. Sebab dengan hanya modal mahabbah saja, orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, namun santri itu awalnya itu kangelan, awalnya itu masyaqat. Sebab Allah mengatakan, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, diulang-ulang oleh Allah. Jadi artinya santri itu pulang tidak mungkin langsung sukses, itu tidak mungkin. Kangelan dahulu. Malah ini bahaya santri ya, bila mana sukses, ini yang bahayanya, afatnya ya, anaknya tidak betah di pondok salaf. Jadi kalau alumni yang sukses itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai anaknya tidak dipondokkan pondok salaf. An-nazar ilal bidayah, orang melihatnya sebenarnya kan bagaimana permulaan, bukan an-nazar ila nihayah. Orang-orang yang sukses itu mayoritas di pondok salaf, itu mayoritas. Kadang kan orang menganggap misalkan berhubung bapaknya alumni Lirboyo terus ke luar negeri atau kuliah, terus langsung kuliah tidak melalui Lirboyo sendiri, tidak melalui Lirboyo dulu. Ini kan tidak mungkin seperti bapaknya. Kalau tidak mungkin seperti bapaknya, wa ma yusabih abahu fama dzalam. Dibunakilkan demikian. Kalau di Ihya, wa man asbaha abahu fama dzalam. Kalau orang tidak menyerupai orang tuanya maka zalim. Jadi artinya bila mana orang tuanya kiai, orang tuanya orang baik, orang soleh, ini bila mana anaknya tidak menyerupai kepada kedua orang tuanya maka zalim. Berarti nanti kadang-kadang akan terjadi orang tua memberi pertolongan anak menjadi anak yang zalim ya. Yaitu anak tidak dipesantrenkan. Wa ma yusabih abahu fama dzalam. Orang yang tidak menyerupai kepada orang tuanya adalah zalim. Orang yang menyerupai orang tuanya adalah tidak zalim. Nanti ditarik lagi. Nabi Adam alaihissalam ini pernah melakukan kesalahan, makan buah khuldi. Namun Nabi Adam pada waktu itu belum diangkat nabi, kata mufassir. Sebab nabi itu maksum. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang Kipti sehingga meninggal dunia. Namun Nabi itu maksum, pada waktu itu Nabi Musa belum diangkat jadi Nabi. Nabi-nabi itu pernah melakukan kesalahan. Juga ulama, nanti ada biografi ulama yang asalnya orang nakal, orang bajingan menjadi wali, menjadi ulama besar. Namun akhirnya tobat. Akhirnya tobat. Waman asbaha abahu fama dzalam. Orang yang menyerupai bapaknya itu tidak zalim. Artinya yaitu orang-orang dahulu, Nabi Adam pernah salah namun tobat. Nanti kiai-kiai besar pernah salah terus tobat. Nanti wali besar pernah salah itu tobat. Maknanya kalau orang itu tidak tobat itu namanya orang zalim. Kalau orang itu tidak mau tobat namanya orang zalim. Di dalam fikih dikatakan
tobat itu wajib ya, alal far. Tobat itu wajib seketika. Jadi kalau kita itu ingat dosa, maka kita wajib bertobat, wajib beristighfar. Apalagi kebahagiaan itu harus dicapai dengan tobat. Qala ta'ala watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian bertobat kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Artinya itu al-falah yunalu bitobat. Kebahagiaan itu harus didapat dengan tobat. Qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang membersihkan dirinya, yaitu orang yang mau tobat. Wa qad khaba man dassaha. Dan orang akan merugi, akan tuno, yaitu orang yang mengotori dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi artinya kebahagiaan itu didapat dengan tobat. Sekarang kalau orang tidak mempunyai ilmu, ini kadang-kadang kan tidak mengerti tobat. Kiai yang mengatakan, yang penting anak itu maaf ya, dididik ilmu agama, mengerti ilmu agama dahulu. Sebab kalau orang itu mengerti ilmu agama, kalau dia salah, dia ngerti akan tobat. Berbeda dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Kalau dia salah, dia bablas tidak tobat ya. Namun kalau orang mengerti ilmu agama, kalau dia salah, dia berdosa, dia maksiat, dia mau tobat. Sekarang tidak ada. Orang tanpa dosa itu tidak ada kecuali Nabi saja. Walaupun kiai, walaupun ulama, walaupun wali, itu pasti salah, pasti berdosa. Namun dipun tobati, namun ditobati. Jadi kalau orang mempunyai ilmu, maka diharapkan tobat, itu bisa diharapkan. Ya al-hudur rahimakumullah. Dalam kita membina rumah tangga, ini yang paling penting yaitu anak-anak kita, ya, pasangan kita sebagai pembungah bagi diri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah dalam puncaknya membina orang rumah tangga ya. Nihayahnya orang membina rumah tangga itu pasangannya, istrinya atau suaminya dan zuriyahnya bisa membungahkan, bisa membahagiakan kepada orang tuanya atau kepada ibunya atau bapaknya. Suami misalkan saja istrinya membungahkan bagi suaminya, anaknya bisa membungahkan kepada suaminya. Istri, suaminya bisa membungahkan kepada istrinya, zuriyahnya, anak-anaknya bisa membungahkan kepada istrinya. Ini harus dengan ilmu agama. Ayah hudur rahimakumullah. Memang di pesantren itu, belajar di pesantren itu seolah begitu-begitu saja, seolah hanya gitu-gitu saja. Namun enggak tahunya, orang yang bisa ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi masyarakat, ngurusi madrasah itu mayoritas alumni pondok salaf. Maaf, saya itu masih bertanya-tanya ya, belum ada jawabnya. Ada apa tidak? Alumni pesantren modern itu membaca kitab itu ada apa tidak? Ini jawabnya belum ada. Mayoritas orang yang bisa membaca kitab itu alumni pondok salaf. Jadi artinya pondok salaf itu mencetak ulama, tidak tanggung-tanggung. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi ulama itu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah, yang hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Berarti inna akramakum indallahi atqakum. Karena ulama itu yang paling takwa, berarti ulama itu orang yang mulia di sisi Allah. Ya saya pernah tanya ya, Pak Marzuki, Kiai Marzuki, dulu namanya Muhammad ya, Kang Muhammad. Ya, itu kapan yang ngomong saya itu,
Jadi saya panggil Muhammad saja, walaupun sudah jadi kiai. Saya tanya pada Pak Dr. Aksin, ya, ipar saya. Sekarang kan orang banyak yang mondok ke luar negeri, ya, ke Syria, ke Mesir, dan lain-lain. So saya tanya, orang misalkan saja belum pernah di pondok salaf, belum pernah mondok salaf, misalkan aliyah negeri atau mondok sebentar di pondok salaf, terus dia itu pintar di luar negeri, pintar, terus misalkan saja disuruh membaca Fathul Wahab bisa apa tidak, disuruh membaca Ihya bisa apa tidak, disuruh membaca kitab Bukhari atau Muslim bisa apa tidak, jawabnya tidak bisa. Jadi yang bisa membaca kitab Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Bukhari, Muslim, Muhadzab, ini mayoritas alumni pondok salaf. Jadi maknanya alumni pondok salaf itu mencetak ulama. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Mendapat predikat orang agung di kerajaan langit. Wahum, orang yang demikian merupakan derajatnya hanya di bawah Nabi. Jadi artinya kalian mondokkan anak sudah tepat, ya. Kalian mau anak sudah tepat. Nanti kadang-kadang anak ya dipondokkan ini kadang goyang, kadang guncang. Ini orang tua jangan menyerah supaya anak tetap dipondokkan. Itu proses ilmu demikian. Kadang orang guncang, ya. Itu proses ilmu. Kadang bingung dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman dalam ilmu agama. Otomatis itu paham ilmu agama dan satu paket yang diamalkan, ya. Satu paket diamalkan. Hadis ini merupakan bisarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-fahmu fid din alamatun li iradatillah bi abdi khairan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ini bisarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, itu kita tidak tahu. Namun tanda-tandanya, alamatnya, yaitu orang tersebut mau mondok di pesantren dan di pondok itu tekun, di pondok itu sungguh-sungguh. Sebab ilmu itu didapat harus dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya alamatnya orang baik indah Allah itu orang di pondok terus mondoknya sungguh-sungguh. Ini orang yang demikian merupakan alamat fi zaman azali dicatat oleh Allah minal ulama. Dan sebaliknya, maaf ya, kalau orang itu ketika muda senang-senang keluyuran dan lain-lain, tidak mau mondok, tidak mau belajar, ini berarti dicatat oleh Allah fi zaman azali ayakuna minal jahilin, dicatat oleh Allah sebagai dia itu yaitu orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Jadi supaya kalian yang kuat dengan hadis ini, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi taufik mau belajar, dan ilmu itu harus dicari, dan mencarinya pun harus sungguh-sungguh. Coba ilmu agama itu kan aneh, ya. Orang di pondok itu yang jadi itu ketika di pondok makannya kangelan, makannya intip, ya, hanya kangkung, terong. Ini kan aneh. Coba kalau di pondok itu berani-berani misalkan makan 4 sehat 5 sempurna, itu malah nggak jadi itu. Kan aneh. Misalkan dia makan bergizi, ya, 4 sehat 5 sempurna, itu malah nggak jadi. Kan aneh. Secara ilmu umum kan sudah bergizi, ya, 4 sehat 5 sempurna.
Namun nyatanya di pondok yang banyak jajannya makanya enak-enak malah nggak jadi, kan aneh. Satu pernah ditanya ya, Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim itu asli Magelang. Dan asal beliau luar biasa ya, murid beliau luar biasa di mana-mana. Dan alhamdulillah cucu-cucu buyut masih bisa meneruskan apa yang dirintis oleh Ki Abdul Karim, bisa meneruskan pesantren. Di Lirboyo masih ada pengajian Ihya Ulumuddin, Fathul Wahab, Bukhari, Muslim, Muhadzab, kitab-kitab besar masih ada. Saya pernah ditanya, mengapa rahasia Ki Abdul Karim itu sampai cucu-cucunya, maaf, buyut-buyutnya masih eksis di pesantren salaf? Terus jawabnya, Ki Abdul Karim itu mondoknya itu masakot. Ki Abdul Karim itu mondoknya rekoso, tidak berbekal. Dari Magelang ke Jawa Timur tidak membawa sangu. Suatu saat dia itu ikut derep ya, panen, berburu petani, ketika panen dapat upah gabah, itu buat bekalnya, buat sangunya. Suatu saat pernah diuji oleh Al-Mahfurlah Kiai Abdul Latif, Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, diuji, gabahnya diminta, terus diberikan. Beliau di pondok itu makan bentis mengkudu, daun mengkudu dan bentis. Pakaiannya pace ya, pakaiannya itu satu pasang. Kalau sedang dicuci beliau kumkum di pelumbang, coba. Terus kitabnya yang aneh itu tidak banyak. Ini ada cerita Ki Abdul Karim itu kalau mengaji kitab Fathul Mu'in, ini Fathul Qoribnya yang absen dijual untuk membeli Fathul Mu'in, saking nggak punyanya. Namun asalnya demikian. Jadi artinya orang-orang yang sukses itu di pondok masakot kangelan. Maka kami harapkan bagi wali muridnya, kalau meseli anak jangan banyak-banyak ya. Anak itu rahasianya kalau dibaseli banyak malah utangnya banyak ya. Itu rahasianya ya. Kita perlu tahu sirah-sirah demikian. Qala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu fu'adak. Allah itu menceritakan kepada Kanjeng Nabi tentang sejarah-sejarah para nabi. Itu tujuannya untuk menguatkan hati Kanjeng Nabi, supaya hatinya Kanjeng Nabi kuat. Kanjeng Nabi misalkan saya disakiti, Nabi Musa lebih disakiti. Coba Nabi Adam alaihissalam ya, asalnya di surga enak, serba fasilitas. Terus ketika makan buah khuldi, adapun ketika orang makan buah khuldi ini membutuhkan toilet, membutuhkan WC. Adapun di surga tidak ada toilet. Terus kan bingung cari toilet, akan berak, akan BAB, akan kencing. Terus diturunkan oleh Allah di bumi. Namun justru Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu diturunkan bumi, itu menunjukkan Al-Quran itu benar. Qala ta'ala walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bahwasanya bumi itu tempat berpijak manusia, membina kehidupan sampai ila yaumil kiamat. Jadi artinya walaupun orang ilmuwan itu membina kehidupan, pergi ke planet, ke bulan itu memungkinkan, namun kalau membina kehidupan di bulan tidak mungkin ya. Sebab di bulan tidak ada oksigen, tidak ada air, pakaiannya saja khusus. Bagaimana misalkan suami istri akan kumpul nyopot pakaian, kan mati itu. Bagaimana akan bisa membina kehidupan di bulan? Tidak bisa. Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Mungkin saja orang ke bulan, namun membina kehidupan tidak mungkin. Di sana tidak ada oksigen, tidak ada air, dan pakaiannya khusus ya. Jadi kita perlu tentang mempelajari sirah-sirah ya, para ulama-ulama dahulu, bagaimana dalam menghasilkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh, dan juga yaitu dengan doanya orang tua ya, terutama ibu. Wanita itu digambarkan kan seperti sawah,
Wa tuharsakum anasitum. Ladang sawah itu kalau baik maka ditanami tumbuh-tumbuhan akan baik mayoritasnya. Ulama-ulama besar itu mayoritas ibunya itu orang solihat, orang zahidat, orang abidat, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mayoritas. Makanya rahasianya fa'alaikum bidzatidin, suami itu kalau nikah dengan istri carilah yang mempunyai agama yang solihah. Ini rahasianya. Kalau istri itu minas solihat, ini insya Allah bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihat. Walaupun bapaknya agak beling ya. Ini karena laki seenaknya itu. Ini rahasianya ibu. Rahasianya. Apalagi doa ibu terhadap anak itu mustajab. Doa ibu terhadap anak itu mustajab. Sekarang logikanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau istri tidak sholihah, mana sempat mendoakan anaknya? Kadang saja tidak ya. Kadang malah merepotkan suaminya itu. Inilah rasanya ibu. Maka bagi bapak dan para ibu ya, ini supaya anak perempuan sebaiknya dipesantrenkan. Laki-laki perlu dipesantrenkan, apalagi kalau orang tuanya mampu. Orang agnia, orang mampu itu asal wujuban mondokkan ke anak itu lebih wajib mondokkan anak. Sebab kalau orang kaya itu tidak mondokkan anak, ini nanti bisa-bisa anak itu hartanya orang tua akan dibuat kemaksiatan. Berarti kan i'anatan alal maksiat orang tua yang demikian. Jadi kalau wali murid atau orang tua itu kaya, ini lebih wajib mondokkan anak. Sebab bila mana orang kaya itu tidak mondokkan anak, ini biasanya anaknya orang kaya kan nakal-nakal. Biasanya kan demikian. Jadi itulah mondokkan anak sangat penting sekali. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan kepada alumni Cilacap, Kebumen, Banyumas, Purwokerto ya. Sekarang Banjarnegara, Purbalingga, sebab nama Lirboyo itu dibawa oleh para alumni-alumni ya. Jadi masyarakat bisa percaya kepada pondok pesantren Lirboyo sebab alumninya. Sebab ukuran pondok itu alumninya ya, alumninya, bukan bangunan fisik, bukan. Sekarang kan banyak orang itu membuat pondok memperhatikan bangunan fisik. Pada roh pesantren itu kiainya istiqomah mendoakan, santrinya ngaji istiqomah, itu rohnya pesantren. Jadi kalian maaf, mondokkan anak itu jangan banyak fasilitasnya ya. Justru yang jadi pondoknya yang jelek-jelek gitu loh. Kan anaknya orang kaya kan belum tentu kerasan di pondok yang jelek itu. WC harus antri duduk ya, kayak Muhammad, kayak Marzuki itu kan tahu Lirboyo ya. Ke WC kangelan antri ya, kayak Nurul Iman, kayak Hudori ya. Kangelan. Terus tikusnya gede-gede ya. Jadi yang jadi santri yang jadi mayoritas pondoknya tidak mewah-mewah. Saat di pondok kan harus tirakat, harus riyadhah. Terus pesantren itu kiainya istiqomah. Terus alumninya, nilai pesantren alumninya. Saya pernah ada orangnya itu orang mampu datang ke saya. Terus saya tanya akan apa? Akan dia dan pesantren. Pesantren dilihat dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dilihat-lihat, ingin tahu kondisi pesantren. Terus saya jawab, pesantren itu bukan hotel ya. Pesantren itu bukan hotel. Cukup yang dilihat pesantren itu alumninya. Maka saya ucapkan kepada para alumni, jazakumullah khairan, mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau orang mondokkan anak
tidak tersia-sia ya. Rizkinya tidak tersia-sia. Hidupnya berkah, rizkinya berkah ya. Malah yang aneh ini yang saya sampaikan, santri itu jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya cukup mondok saja, kadang diambil menantu kiainya ya. Kadang jodoh datang sendiri, baik laki-laki atau perempuan. Itu santri. Dan yang aneh santri itu pasangannya orang-orang baik. Sati perempuan suaminya orang soleh, sati laki-laki istrinya orang solehat. Jadi artinya kebaikan kita itu akan berdampak kepada pasangan kita. Jadi kalau orang itu ingin pasangannya baik, maka dirinya harus baik. Qala ta'ala wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kalau wanita itu baik solehah, ini umumnya suaminya orang-orang baik. Kalau laki itu orang-orang soleh, nanti istrinya itu orang-orang solehat. Kecuali yang kecelakaan ya, yang dapat di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang baik itu dirinya baik, maka nanti insya Allah oleh Allah akan diberi pasangan atau jodoh orang-orang baik. Jadi prinsipnya yaitu kita perlu memperbaiki diri kita ya. Asli nafsi itu penting, kita islahun nafsi penting, memperbaiki diri kita, sebab kebaikan diri kita itu nanti akan berdampak kebaikan jodoh kita atau pasangan kita dan zuriyah kita. Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh Allah. Asal dicatat oleh Allah, dan nanti orang yang demikian itu dibalas oleh Allah dengan arti orang-orang yang demikian nanti ini oleh Allah akan diberi zuriyatan thayyibah. Jadi artinya anak-anak orang hebat itu, anaknya orang soleh itu sebab orang tuanya juga hebat, orang tuanya juga orang soleh. Jadi artinya ya, kalau orang itu ingin anaknya baik, maka orang tuanya harus baik. Orang tua berharap anaknya menjadi solihin wa solihat, maka kedua orang tua harus soleh dan solihat. Coba nanti saraf di Fathul Wahab kan ada ya, saraful walad bisarafil walid. Kemuliaan anak itu ada hubungannya dengan kemuliaan orang tua. Dengan arti maaf, kalau orang tuanya mulia kan anaknya dihargai, sehingga dipanggil Gus ya. Namun saya ingat ya, namun kita jangan mengandalkan orang tua kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya yang kita dapat, yang didapat oleh manusia itu sebab amalnya, bukan mengandalkan orang tuanya. Jadi walaupun anak kiai misalkan saja, ini bila mana tidak ngaji, maka nasabnya nanti akan pudar ya, menjadi orang biasa. Maaf, sebaliknya, walaupun orang tuanya orang biasa, namun kalau ngaji ini nasabnya menjadi mulianya. Karena kan terjadi anaknya orang biasa terus dipondokkan alim terus diambil menantu kiainya itu. Kan banyak yang demikian. Jadi artinya orang ngaji ilmu agama itu lihifzin nasab ya, untuk menjaga nasab, juga untuk menasab supaya menjadi mulianya. Tidak ada ceritanya ya, orang mondok itu tersia-sia, tidak ada ceritanya ya. Orang tua saya pernah mengatakan kepada anaknya dikumpulkan, Al-Mahfurah Kiai Makhrus Ali belum mengatakan, saat dipanggil, kamu anaknya dimuliakan oleh masyarakat sebab saya masih hidup. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, yang memuliakan kamu adalah ilmu kamu itu sendiri. Jadi artinya kalau orang itu ingin mulia, maka harus dengan ilmu yang diamalkan. Walaupun bapaknya itu kiai, kalau anaknya tidak mempunyai ilmu yang diamalkan, maka akan menjadi orang biasa. Coba yang aneh kiai itu, yang aneh ya. Coba ya, kiai itu misalkan saja mendidik anaknya jadi insinyur mampu, jadi jenderal mampu, jadi dokter mampu, dan seterusnya. Maaf,
Namun kalau sudah anaknya jadi jenderal, jadi dokter atau insinyur, ini kalau tidak banting setir akan menjadikan anaknya lagi menjadi kiai, itu sulit ya, paham ya? Coba anaknya dokter yang jadi kiai kan sedikit, walaupun banyak kiai ya. Anaknya insinyur walaupun yang jadi kiai kan sedikit, walaupun banyak insinyur. Jadi artinya yaitu ya supaya kita tetap, walaupun kita dalam kondisi apapun, maka supaya anak kita dikembalikan ke pesantren. Sebab kita sudah memahami di zaman sekarang ini kehidupan di pesantren itu narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, apalagi pengaruh HP. Para ibu itu dianggap ngomong pakai HP paling simpel ya. Anak kadang ibunya pakai HP, dirusui oleh anaknya, direbut, akhirnya oleh ibunya anak dibelikan HP. Ini padahal kan nanti kan bisa membahayakan. Ya anak kecil nanti senang lihat hewan, nanti setelah dewasa agak remaja senang game. Kalau sudah nyandu game kan repot. Nyandu game repot. Jadi HP itu kalau kita tidak waspada itu bisa merusak kepada generasi kita. Jadi yang penting dalam kehidupan kita yaitu anaknya, keluarga. Ya mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya robbal alamin. Itu yang paling penting. Itu anak-anak kita, generasi kita. Misalkan saja orang tua punya pesantren atau madrasah atau ini bila mana tidak diteruskan oleh anaknya kan bisa pudar. Ya hadir rahimakumullah. Dan juga saya akan mengijazahkan ya supaya setiap orang tua saya Mas Ali ya baca sholawat ya 1000 kali. Dan faedahnya sholawat itu banyak sekali ya. Orang yang ahli sholawat doanya akan dijabai oleh Allah. Orang yang ahli sholawat ya, itu rizkinya akan dimudahkan oleh Allah dan zuriyahnya akan dijadikan oleh Allah zuriyat yang thayyibah. Dan kalau mati insyaallah husnul khatimah. Dan orang tersebut akan mendapatkan syafaat Rasul, akan dimasuk surga ya. Itu bila mana orang membaca sholawat seperti baca 1000, kalau malam Jum'ah 10.000. Ya hadir rahimakumullah. Itulah yang kami sampaikan. Mari kita resmikan pondok pesantren MHM dan ucapan Al-Fatihah. Alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga saya sampaikan kepada alumni supaya ada kumpulan-kumpulan baca jausan dan lain-lain itu supaya diurip-urip ya. Diurip-urip ya. Jangan disebutkan, jangan disepikan, tidak remeh ya. Kita hadir di majlis ilmi, majlis zikir itu tidak remeh. Orang yang hadir di majlis zikir, majlis ilmi, majlis sholawat, derajatnya akan dimuliakan oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Bukhari kan ada ya, malaikat itu mencari ahli zikir, majlis zikir. Setelah majlis zikir diketemukan, malaikat akan mengundang malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Halumu, kata malaikat, datanglah ini di majlis zikir, majlis sholawat, majlis pengajian. Maka di majlis zikir itu mayoritas ya kan tumakninah, sejuk, adem ayem ya. Kan tidak ada taburan ya. Di majlis zikir, majlis ilmi. Berbeda kalau orang majlis dangdut kan taburan, nonton sepak bola taburan. Di akhir dialog Allah mengatakan ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahum. Saksikanlah malaikat, saya akan mengampuni dosa-dosanya orang yang datang di majlis zikir atau majlis sholawat atau majlis ilmi. Majlis zikir itu menyangkut majlis ilmi, majlis sholawat dan lain-lain. Dan Allah akan mengijabai doanya
orang-orang yang hadir di majelis ilmi atau majelis zikir atau majelis sholawat. Maka saya berharap kepada para alumni untuk menghadiri majelis-majelis yang demikian ya. Saya kumpulan berapa hari sekali kan? Berapa bulan sekali? 1 bulan sekali dihadiri ya kalau sempat. Terus Lirboyo itu almarhumlah orang tua saya mengatakan ya, silakan Lirboyo itu dibawa semuanya ke rumah. Ini rahasia ya. Namun satu saja yang jangan diamalkan di rumah, jangan dibawa di rumah, yaitu bangkong ya, tidur pada subhi. Cukup di pondok saja. Ini gara-gara masjid kita dirampas sebab kita sendiri yang nggak aktif ke masjid. Coba ada di Bukhari ada hadis, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada sholat sempurna bagi orang yang tetangga masjid kecuali sholatnya jamaah di masjid. Sekian, alafu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.